Zainul Hakim jalan sama anaknya, mungkin banyak yang pernah dengar, naik keledai, masuk satu kampung, diomongin, Masya Allah ini orang dolim, keledai kurus, dinaikin berdua. Dengar Zainul Hakim ngomong, anakku dengar gak? Dengar wahai ayah. Baik, ayah turun kamu naik ya. Salah satu naik dong. Ya boleh. Masuk lagi satu kampung, diomongin lagi, dasar anak kurang ajar, bapaknya suruh nenteng-nenteng tengari bolong. Dengar gak anakku? Dengar pak. Ya udah kamu yang turun, bapak yang naik. Masuk satu kampung lagi, dasar anak kurang ajar. Ya dasar ini daripada apa? Anak kurang ajar. Ya, bapak kurang ajar. Bapaknya enak-enakan, anaknya didolimin, nenteng-nenteng tengari bolong, panas-panas. Dengar anakku, dengar. Ya udah kita turun, jangan naik. Tenteng tuh keledai. Apa katanya? Orang gila. Keledai dibawa-bawa nggak dinaikin. Dinaikin salah satu salah, nggak dinaikin. Apa kata Zainul Hakim? Ya waladi la tasma' kalamin nas. Wahai anakku, jangan pernah kamu dengar omongan orang. Kenapa? Orang cuma bisa ngomong yang jelek-jelek doang. 1000 kebaikan ada dalam dirimu, 1 kesalahan ada dalam dirimu, 1000 itu hilang, 1 yang kelihatan. Kertas putih ada titik hitam yang kelihatan, titik hitam. Padahal segede-gede gaban tuh putih, gak dilihat sama orang. Nah itulah manusia. Maka oleh sebab itu kalau kamu sedang berjuang, gak usah dengerin omongan orang. Terus berjuang. Terus berjuang. Lihat bagaimana Nabi diomongin ini itu, terus Nabi istiqomah. Lihat perjuangan para sahabat, terus istiqomah. Gak pernah meninggalkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang perlu kita garis bawahi. Jangan tinggalin. Daripada apa? Dakwah Sayyiduna Muhammad. Bukan Nabi yang butuh sama kita, bukan, tapi kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Kemudian tinggikan syariat Nabi. Lakukan syariat Nabi. Perbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan beres, aman semuanya. Kemudian pesan terakhir saudara, ketahuilah. Pesan terakhirnya yaitu apa? Yaitu jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Sholawat surat cinta buat Rasul. Kalau Al-Quran surat cinta dari Allah. Tahu nggak konsep surat cinta? Tahu nggak? Yang muda-muda jangan pakai ngomong kagak tahu lo ya. Lo kan suka mainan surat dulu. Zaman-zaman SD surat cinta atau WA ada WA isinya surat cinta. Tahu nggak konsepnya? Konsepnya yang pertama muqaddimah, pembukaan, basa-basi, ya atau pembukaan. Konsep yang kedua apa? Perhatian. Konsep yang ketiga apa? Ngelarang dengan tujuan sayang. Betul apa kagak? Contoh begini. Konsep pertama basa-basi, sayang kamu lagi apa? Basa-basi. Ya. Kemudian konsep yang kedua apaan tadi? Perhatian. Sayang jangan lupa makan. Perintah. Suruh makan ya. Jangan lupa ntar kamu sakit. Kemudian larangan. Apa larangannya? Sayang jangan begadang malam-malam. Jangan suka ke pos ronda. Ya kali itu perempuan suka di pos ronda, bawa autan, kan kita nggak tahu, namanya hobi. Ya kali suka main catur sama Pak RT, wallahu alam. Ya, jangan suka keluyuran malam-malam, jangan jalan sendiri, pakai mahramnya. Ya nanti takut diculik, sekarang musim culik. Larangan, tujuannya sayang. Begitulah Al-Quran. Muqaddimah. Muqaddimah. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi, muqaddimah. Kemudian apa yang terjadi? Ada perintah sholat biar masuk surga. Bener gak? Kemudian ada larangan, jangan kamu maksiat nanti kamu masuk neraka. Lihat sama konsep surat cinta, sama apa kagak? Lah iya memang begitu. Al-Quran itu isinya surat cinta dari Allah Ta'ala buat kita. Nah yang dikasih surat cinta siapa kira-kira? Ya orang yang dicinta. Paham gak? Yang dapat surat cinta siapa? Ya orang yang dicinta. Gak mungkin lah surat cinta difotokopi dibagi-bagi satu kampung. Lo PA-in orang. Kan gak begitu. Surat cinta itu diberikan kepada orang yang dicinta. Artinya garis bawahnya, benang merahnya, yang baca Quran itulah orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak baca Quran, ya inti berarti bukan orang yang dicinta. Makanya dapatkan surat cinta, Quran dibaca, sehingga kamu jadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perempuan, kamu mesti punya idola. Siapa idola perempuan? Ya otomatis wanita-wanita solehah. Sayyidatina Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, Fatimah Zahra, Rabi'atu Ad-Dawiyah.
Kita jangan bahas bagaimana Sina Khadijah, Sina Aisyah, Siti Fatimah. Kita Rabi'atu Adawiyah dulu nih. Rabi'atu Adawiyah seorang wanita soleha. Rabi'atu Adawiyah ini jomblo sampai mati. Bukan jomblo fisabilillah nih. Jomblo sampai mati. Bukan gak laku, cantik luar biasa. Zuhud, tasawuf tinggi dan lain sebagainya. Banyak yang melamar, semua ditolak. Apa katanya? Jangan pernah menduakan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia sama Allah. Sampai dihabiskan yang namanya apa? Duniawi semata-mata hanya untuk Allah. Itu Rabi'atu Adawiyah. Jadi nggak pernah nikah sampai mati. Kenapa? Karena nggak mau jauh dari Allah. Sehingga dalam catatan riwayat Rabi'atu Adawiyah menghatamkan 7.000 kali hataman Quran. 7.000 kali hataman Quran. Ketika riwayat ini sampai kepada Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, maka Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar membaca firman Allah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih baik, lebih mampu, lebih kuat dari perempuan. Sehingga dalam manaqib Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Lebih banyak dari Rabi'atu Adawiyah. Al-Imam Ar-Rifai menghatamkan Al-Quran di masa 3 hari sebelum dia wafat dalam keadaan sakit keras, itu sebanyak 4.000 kali hataman Al-Quran. Sayyidah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawile yang pertama kali dijuluki As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu di luar bulan Ramadan setiap hari, pagi 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Quran. Sehari semalam gak kurang dari 8 kali. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada yang punya kalkulator? Tolong dikeluarkan. Kita hitung-hitungan. Sholat fardu 17 rakaat. Hitung. 17 rakaat. Sholat fardu 17. Ditambah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ini ada khilaf. Ada bilang 12 rakaat, ada bilang mengatakan 14 rakaat, ada yang mengatakan 17 rakaat. Baik, kita hitung 12 rakaat. Berarti 17 tambah 12. Tambah lagi sholat taraweh 20 rakaat. Tambah lagi sholat witir, kita 3, beliau 11. Tambah lagi sholat duha, kita 2, beliau 8. Tambah lagi sholat tasbih. Tambah lagi sholat hajat. Tambah lagi sholat mutlak. Tambah lagi sholat-sholat yang lain. Sholat sunnah-sunnah yang lain. Kira-kira sudah berapa? Nah, 76 diskon 10%. Ya, hitung 50 dah. Ini 76. Itu yang baru kehitung kita. Kita nggak tahu nih sholat-sholat beliau, sholat mutlaknya berapa rakaat, sholat tasbihnya berapa rakaat. Antum tahu di negeri Hadramut, di Hadramut itu ada 360 masjid. Kalau bulan Ramadan di Hadramut sampai detik ini, jadi rata-rata orang Hadramut itu kalau terawih nggak sekali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Terawihnya kadang-kadang sampai subuh. Di masjid ini terawih, beres. Ini semua jamaah masjid ini pindah masjid, terawih lagi dari nol. Nanti di masjid ini beres, pindah lagi ke masjid satunya, terawih lagi dari nol. 20 begitu. Kadang 4 kali, kadang 5 kali. Itu penduduk Tarim dan itu dilakukan dari zaman dulu. Bayangin, 50 kali di dalam 1 malam di bulan Ramadan beliau telah menghatamkan Al-Quran. Kita ambil 50 kali, kita buletin 50 kali kali 30 hari selama bulan Ramadan. Kadang Ramadan itu 29, 30. Berapa jumlahnya? 1.600 di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Baik, Sayyidina Ali Zainal Abidin Abdul Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul, cucunya baginda Nabi Muhammad, cicitnya Rasulullah, yang dijuluki As-Sajjad, Raja Sujud. Kenapa dijuluki As-Sajjad? Karena beliau itu sholat sunnahnya sehari semalam gak kurang dari 1.000 rakaat. Sholat sunnahnya. Masuk bulan Ramadan, kita bicara di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan beliau hatamkan Quran setiap rakaat. Masuk bulan Ramadan 1 rakaat 2 kali hatam Quran. Kalau kita ambil sholat sunnahnya yang 1.000 rakaat, berarti dalam 1 malam 2.000 kali beliau hatamkan Quran. Dalam 1 bulan hampir 60.000 beliau hatamkan Al-Quran. Loh kok bisa? Inilah yang disebut daripada apa? Barakatul waqt, keberkahan waktu yang Allah berikan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menertibkan,
yang merangkum Ratib Al-Attos. Beliau ini guru daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang merangkum Ratib Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad dipanggil sama Habib Umar. Abdullah, sini. Iya, wahai guru. Kamu baca di depan saya Fatihah ya? Siap, wahai guru. Saya baca di depan kamu 30 juz. Barengan tapi, siap. Bareng. Habib Abdul Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdul Haddad, waladhdallin, amin. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga membaca An-Nas yang terakhir. Artinya, beliau membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi Fatihah. Fatihah bacanya berapa menit? Ya mungkin 3 menit, 5 menit ya. Berarti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi Fatihah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan daripada barakatul waqt. Habib Abdullah Haddad kagum, padahal segitu wali sama wali. Akhirnya bilang apa? Wahai guru, mengapa engkau bisa melakukan hal demikian? Maka gurunya mengatakan, inilah yang disebut keberkahan waktu. Waktu yang sedikit namun terasa panjang bagi kita yang menjalankan ibadah di hadapan Allah. Sama, kita juga kadang-kadang ngerasa akan waktu yang panjang padahal sedikit. Contoh, ada orang pasangan yang lagi jatuh cinta, dikasih surat cinta isinya 6 lembar, cerita dari awal ketemu sampai jadian. Ini masih pacaran nih ya, diceritain semua 6 lembar, dibaca sama dia sekali hatam. Kemudian apa? Mau makan karena masih cinta, rindu, dibaca lagi hatam. Lagi jalan, baca lagi hatam. Lagi ini dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca. Kadang-kadang sehari mungkin 100 kali dia baca. Dan 100 kali dia hatam. Kenapa kok bisa demikian? Tanpa dia sadari, dia sudah membaca beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Karena bisiddatil hub, dengan apa? Rasa cinta yang begitu tinggi. Coba aplikasikan kepada Al-Quran. Lagi baca Quran, lagi baca satu ayat, haus pengen baca ayat selanjutnya. Baca satu ain, ketagihan pengen baca satu ain selanjutnya, 1 juz baca lagi. Tanpa kamu sadari kamu akan menghatamkan Quran dengan jumlah banyak. Allah perintahin kita itu baca Quran, bukan hatamin Quran. Paham nggak? Allah Ta'ala bilang apa? Baca Quran. Bukan Allah Ta'ala bilang hatamin Quran. Kalau misalnya kita dicemen targetnya hatamin Quran, kalau udah hatam udah tinggal leha-leha, tinggal sana udah hatam, udah pernah. Paham? Tapi Allah Ta'ala mengatakan baca Quran. Artinya apa? Baca Quran, hatam, baca lagi, hatam, baca lagi, begitu. Paham nggak sampai sini? Kenapa mereka bisa menghatamkan Quran dengan jumlah banyak? Karena mereka membaca Al-Quran semakin haus, semakin haus, semakin haus dengan membaca Al-Quran. Jadi tanpa dia sadarin, mereka juga nggak sadar kalau mereka sudah menghatamkan sampai begitu. Kenapa? Karena merasakan lezatnya membaca Al-Quranul Karim. Paham? Al-Habib ada salah satu wali Allah, kalau nggak salah dari bangsa bin Tahir atau dari Maulad Dawileh. Beliau itu kalau baca Quran bulan puasa, baca Qurannya malam, nggak mau siang. Baca Qurannya malam, kan kalau misalnya siang kita disuruh baca Quran. Kalau bulan Ramadan isi dengan Al-Quran. Beliau enggak, gue maunya malam. Kenapa? Ditanya, kenapa Habib kamu wali min auliyaillah, kenapa nggak dari siang kamu baca? Beliau mengatakan kalau saya baca Quran, maka lidahku merasakan manisnya Al-Quran seperti aku sedang apa? Meminum madu. Rasa manis keluar dari lidahnya. Gara-gara baca Quran. Dan aku khawatir kalau aku baca siang hari, aku batal nanti. Keluar madu. Lihat bagaimana mukjizatnya Al-Quran. Sangat luar biasa. Kemudian, Al-Habib Maulad Dawileh. Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh, ayahnya Habib Abdurrahman As-Segaf, pernah satu waktu tidur, kemudian bangun, tidur berbaring, kemudian bangun bilang sama anaknya, ayo kita sholat jamaah. Anaknya bilang, loh bapak habis tidur, wudhu dulu. Apa kata bapaknya? Saya udah wudhu, kan pakai jenggotnya diginiin. Kemudian apa? Ini lagi tidur, ini nggak ke kamar mandi, jenggotnya diginiin, terpercik air masuk ke mulutnya si anak, merasakan manis yang begitu luar biasa. Sehingga si anak tidak makan dan minum selama 1 minggu. Ketika ditanya sama anaknya, bapak itu air dari mana? Bapak kan tidur. Apa kata jawaban si Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh? Ini seorang wali min auliyaillah yang nurunin semua marga nih. As-Segaf bin Jindan semua ada itu karena beliau.
Al-Habib Muhammad Mu'alad Dawilah, beliau mengatakan, aku baru saja berwudu di telaga Al-Kautsar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Al-Quran jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya punya kakek Habib Muhsin bin Jindan, punya murid orang Madura banyak. Orang Madura punya anak gila. Anaknya gila. Datang ke semua ulama, datang berobat, gak sembuh-sembuh. Datanglah ke tempat saya punya kakek. Habib, tolong doain anak saya gila. Anda tahu cara mengobati saya punya kakek bagaimana? Dibacain beberapa ayat Al-Quran, anak itu sadar, sehat, gak gila-gila lagi sampai itu anak mati. Al-Quran hadza syifa min kulli da', obat dari berbagai macam penyakit. Lihat, begitulah mereka orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pacuannya, Al-Quran pegangan hidupnya, Al-Quranul Karim, mukjizat yang masih terasa sampai detik ini yaitu Al-Quran. Begitulah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu hidup, dan Al-Quran mengatakan, aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang istiqomah membaca aku. Nanti di dalam kubur aku akan datang. Sampai-sampai Nabi menceritakan ketika seorang hamba sedang ditanya pertanyaan kubur sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, dan sebagainya. Datang apa? Bukan Al-Quran, satu surat Al-Muluk yang sudah diistiqomahkan sama dia baca setiap maghrib. Ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan subuh. Baca yang penting Al-Muluk setiap hari. Datang Al-Muluk. Wallahu a'lam wujudnya seperti apa. Kemudian surat Al-Muluk ini mengatakan, hei malaikat, gak perlu kau tanyakan pertanyaan kubur kepada jenazah ini, karena jenazah ini melazimkan membaca aku, sehingga apa? Cukup aku menjadi bukti bahwasannya ini orang penghuni surga. Nggak ditanya pertanyaan kubur. Surat Al-Muluk jadi saksi. Lihat, surat bisa jadi syafaat buat kita, apalagi Al-Quran 30 Quran. Ini anak-anak kita masih kecil, didik supaya hafal Quran. Taruh di pondok, kalau nggak mau taruh di pondok, didik sama ibunya. Setelin tuh, kan kadang-kadang ada murotal Quran di TV, kadang ada di YouTube, setelin. Yang di setelin gibah mulu. Ini artis baru cerai ya, sian banget dah. Iya, ini lagi ya, lagi masalah nih sama rumah tangganya nih. Masya Allah, anak kita umur 7 tahun apal sama aib orang. Iya, managib orang dibacain sama dia. Oh, itu yang selingkuh, ini yang begini, ini selingkuhnya sama ini nih, kenalannya di sini. Waduh, managibnya dibacain. Biografi, sejarah hidup. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Baca Quran, ajarin, tanemin Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita malu, kita ngomong muslim tapi kita nggak hafal Quran. Bener apa kagak? Nah, iya, kita nggak bisa hafal Quran, bu, nggak apa-apa, anak kita kasih didik biar hafal Quran. Antum tahu berapa orang kafir yang hafal Quran? Banyak, bu, banyak yang hafal Quran, orang-orang non muslim. Mereka pengen hancurkan agama, mereka hafalkan Quran, banyak. Namun subhanallah, dengan mereka mengkaji Al-Quran semakin dalam, maka Allah semakin memberikan hidayah kepada mereka. Banyak yang hafal Quran, maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa hafalin Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita disebut ahlul Quran. Amin ya rabbal. Nah, saudara, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kesempatan kali ini benang merahnya yang pertama, jangan jauh dari ulama. Istiqomah di majelis para ulama. Dengarkan nasihat petuah para ulama. Dan juga jangan pernah jauh dari Al-Quran, dan berjuang untuk perjuangan Islam, dan apapun itu terus perjuangkan daripada perjuangan Islam, apapun resikonya. Orang tua masih kudu bangga melihat anak-anaknya ikut berjuang. Kalau anak inti gak berjuang, inti jangan bangga. Tapi kalau anak inti berjuang, harus bangga. Antum tahu Ammar bin Yasir menyaksikan ibunya dibunuh depan mata. Ammar bin Yasir, apa kata ibunya ketika ibunya disiksa? Ammar bin Yasir disiksa, sahabat Nabi. Jadi syahid pertama dalam Islam perempuan. Bapaknya Ammar bin Yasir disiksa semua, disuruh buat murtad. Apa kata ibunya? Wahai Ammar bin Yasir, aku tidak ridho kamu meninggalkan Muhammadur Rasulullah. Walaupun ibu sebagai taruhan, bapak sebagai taruhan, kamu pun harus mati. Tidak apa-apa, bagiku itu adalah satu kebanggaan. Yang penting jangan pernah tinggalkan Muhammadur Rasulullah. Begitu jawaban si ibu. Antum tahu matinya kenapa? Ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai menembus pinggang belakangnya, saudara. Itu ibunda daripada Ammar bin Yasir, mati dalam keadaan syahid. Luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan para ulama dan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Kemudian juga yang terakhir apa? Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini kupingnya dibuka nih.
Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq diparanin lagi jadi khalifah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimandikan, dikafani, disolati. Ketika disolatin kok ada yang gerak-gerak di kain kafan. Dah, biarin dah. Masukin ke liang lahat, dibuka kain kafan, keluar tuh ular begitu besar banget. Lagi ngelilit tubuh ini jenazah. Padahal ini sahabat. Dililit tubuhnya, kemudian dipatahkan sama ini ular. Semakin kencang lilitannya, patah tulang belulangnya sampai semua yang ngubur dengar bagaimana patahan tulang belulangnya. Kemudian ular ini mematuk kepala si jenazah. Dipatuk sampai berdarah-darah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil tongkatnya dan memukulkan kepada ini ular untuk ular ini supaya pergi. Kemudian akhirnya Pak ular ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Abu Bakar, mengapa engkau mengusir aku sementara aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala? Ularnya ngomong, kaget Sayyidina Abu Bakar. Wahai ular, kau diperintah oleh Allah untuk hal ini? Iya. Kenapa kok bisa Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk mengeksekusi ini jenazah? Apa jawabnya ini ular? Iya, karena jenazah ini melanggar 3 pelanggaran. Apa itu? Yang pertama, sholatnya ditunda-tunda. Hati-hati. Yang kedua, suka makan harta anak yatim. Kadang ada orang tua itu apa? Anaknya dibisnisin. Ikut ki sono gi, maulid, ada santunannya. Ini anak udah capek-capek, ikut lagi gi. Pagi beda, malam beda, siang beda, sore beda. Uangnya beli gelang emas. Benar apa kagak? Ada yang benar begitu, hati-hati. Yang ketiga, nah ini yang kena. Yang ketiga, ini jenazah di masa hidupnya suka hadir majelis-majelis ilmu. Dia dengar nasihat, tapi dia nggak amalin. Dia dengar nasihat, tapi dia tidak mengamalkan nasihat yang dia dapati. Sehingga Allah perintahkan kepadaku untuk menyiksa siapapun yang melanggar salah satu dari 3 perkara ini. Itu 3-tiganya dia dilanggar. Tapi ingat, salah satu aja yang dilanggar, inti bakal dapat nih ular. Ular udah disiapin sama Allah Ta'ala. Sholat ditunda-tunda, siap-siap ularnya udah ada. Makan harta anak yatim, siap-siap. Kemudian apa? Kemudian ketika antum semua hadir ngaji, cuman modal ngaji kuping, siap-siap, ularnya udah disiapin. Hati-hati. Makanya pentingnya kalau ngaji, bawa buku, bawa pulpen, catet. Rekam, catat. Untuk apa? Supaya kita bisa ngamalin. Oh ini. Poin pentingnya. Apa garis besarnya? Itu diamalin dalam kehidupan kita. Penting. Al ilmu saydun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu buruan. Tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Artinya ikatlah ilmu supaya kagak lepas dengan catatan. Kamu lupa, buka itu kitab. Sehingga hidup kita akan tertuntun. Rabbi fanfa'na bi berkatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din. Wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala zurat wa nasiban minal jannah wa razukna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadil ajwadil wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta keikhlasannya dengan pembacaan surat al-Fatihah. Saya punya ibu baru saja meninggal dunia, belum 40 hari. Belum 40 hari saya punya ibu meninggal dunia. Saya minta keikhlasannya kepada antum semua untuk pembacaan surat Al-Fatihah untuk beliau. Yang mana mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini bisa menjadi salah satu hal yang membahagiakan orang tua kita yang telah mendahului kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah juga kita niatkan yang sakit biar sehat. Kemudian juga yang susah biar dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Yang susah rezeki mudah-mudahan dikasih lancar rezeki. Insyaallah mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah kita mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah ila arwah bin syafi'in Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwah khususan kullu awliya wa anbiya wa salihin wa syuhada wa kullu syuhada fil badar wal ukhud. Wa ila arwah khususan al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sana Ali Khariq sana Ja'far Shadiq sana Muhammad al-Bagir wa sana Ali al-Radi wa usulih mafurahim. Wa ila arwah khususan الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ بن سالم الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وأفرحهم وإلى أرواح خصوصا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن محمد الحبيب عبد الله الحداد وإلى أرواح خصوصا الشيخ سعيد الأمودي والشيخ أحمد المرزوقي والشيخ شرف الدين يحيى بن شرف النووي والشيخ محمد بن عمر النووي ووصولهم وأفرحهم وإلى أرواح خصوصا
الحبيب أحمد بن حسين جندان حبيب صالح بن أحمد بن جندان حبيب صالح بن أحمد بن جندان وأزواجهما وذرياتهما وبناتهما وإلى أرواح خصوصا حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي بويتا والحبيب علي بن حسين العطس بنور والحبيب وإلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد المحضر بندوسو والحبيب محمد بن إدريس الحبشي سورابايا والحبيب محمد بن حسين الإدريس سورابايا وإلى أرواح خصوصا أولياء التسعة وإلى أرواح خصوصا الحبيب حسن الحداد بريو وإلى أرواح خصوصا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس luar batang وإلى أرواح خصوصا الحبيب جعفر بن شيخان السقاف Pasuruan والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف Gresik والحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه Malang والحبيب عبد الله بن عبد القادر Malang وإلى أرواح خصوصا كل أولياء وأنبياء وصالحين والشهداء وكل الشهداء في البدر والأخود وإلى أرواح خصوصا الشريفة خديجة بنت مصطفى السقاف وشريفة زكية السقاف وشريفة ميمونة بنت صالح بن جندان وشريفة فرداس بنت سالم بن جندان والحبيب محسن بن جندان والحبيب مصطفى السقاف وإلى أرواح خصوصا والدينا ووالدكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين عما جميعا أن الله يتقسم برحمة المغفرة أن الله يلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بينفعنا بهم من بركة وأسرار أنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala macam bentuk kekurangannya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا حجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين وما لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بلال دون بدر أو نجوم كلام المدلجين